I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadilatus Maulitasari. Saya dari kelompok 4, NIM 22210100830. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan bahan pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran adalah proses perubahan perilaku peserta didik dengan target yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar. Selain itu, tujuan pembelajaran juga memegang peranan penting dalam belajar, di mana sebelum memulai pembelajaran kita harus merancang atau merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Tujuan pembelajaran itu dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian. 1. Tujuan pembelajaran pribadi dan 2. Tujuan pembelajaran umum. Selanjutnya, bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran adalah materi pembelajaran yang disusun secara sistematik yang digunakan oleh guru atau dosen dan siswa dalam proses belajar dan mengajar. Karakteristik bahan pembelajaran itu ada berbagai banyak bentuk, baik yang digunakan dalam perguruan tinggi ataupun sekolah. Contohnya seperti buku referensi, modul ajar, buku praktikum, dan bahan lainnya. Selanjutnya, jenis pembelajaran. Jenis bahan ajar dibedakan menjadi 2 menurut konstandar. Yang pertama, bahan ajar yang sengaja dibuat atau dirancang untuk belajar. Contohnya LKS dan modul. Yang kedua, bahan ajar yang tidak dirancang namun dapat dimanfaatkan untuk belajar, misalnya seperti film, koran, iklan, dan berita lainnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasin dengan NIM 22210108001. Saya menjelaskan kebagian tentang strategi dan metode pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, strategi pembelajaran itu adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Jika ditinjau dari kutipan pemikiran J.R. David Winasanjaya menyebutkan bahwa dalam strategi itu pembelajaran terkandung makna perencanaan. Maknanya itu apa? Bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Kalau ditinjau dari pembahasan lain, seperti pada pembahasan tentang Winarno Surahmat, metode adalah cara yang dalamnya fungsi merupakan yang di dalamnya fungsinya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini berlaku baik bagi guru, metode mengajar, maupun bagi siswa, metode belajar. Metode bersifat prosedural, sedangkan teknik lebih bersifat implementatif. Maksudnya merupakan pelaksanaan yang sesungguhnya terjadi dilakukan guru untuk mencapai tujuan. Seperti contohnya ada dua guru yang satu sama guru yang kedua. Itu sama-sama menggunakan metode ceramah, tapi itu hasilnya itu berbeda karena dari kedua guru itu menggunakan teknik yang berbeda, tapi metodenya yang sama. Terus macam-macam metode pembelajaran itu bisa dilakukan untuk guru agar mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Seperti contohnya metode karya wisata itu atau outdoor, itu dilakukan di luar kelas agar si yang dididik ini atau siswa ini tidak jenuh terus dengan keadaan kelas. Yang kedua itu metode talking stick, yaitu menggunakan stick dan salah satunya ketika sticknya udah berhenti itu wajib menjawab pertanyaan apa yang diajukan oleh guru. Yang ketiga itu metode simulasi. Dapat diketahui, metode simulasi ini adalah suatu teknik yang digunakan dalam semua sistem pengajaran, terutama dalam desain instruksional yang berorientasi pada tujuan tingkah laku.
Yang keempat itu metode discovery learning. Discovery learning ini adalah belajar, mencari dan menemukan sendiri. Maksudnya itu gurunya itu memberikan suatu problem dan sang siswa itu atau muridnya itu mencari akar-akar masalahnya serta solusinya tersebut. Yang kelima ini metode brainstorming. Tidak jauh dari diskusi, karena metode brainstorming ini merupakan pengembangan dari metode diskusi. Dan yang keenam itu metode diskusi. Sedangkan menurut pengertian di sini, metode diskusi adalah percakapan ilmiah yang responsif berisikan pertukaran pendapat yang dijalin dengan pertanyaan-pertanyaan problematis, bermunculan ide-ide dan pengujian ide-ide ataupun pendapat dilakukan oleh beberapa orang yang tergabung dalam kelompok itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Adelia, NIM 2221100800028 akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Dalam proses pembelajaran pasti terjadi komunikasi antara siswa dan guru. Untuk menyempurnakan komunikasi keduanya diperlukan alat komunikasi atau media. Dalam perspektif belajar mengajar, media adalah pengantar informasi dari guru kepada siswa untuk mencapai pembelajaran yang efektif. Media digunakan sebagai perantara atau penghubung dari pemberi informasi. Secara garis besar, ada 3 fungsi media pembelajaran. Yang pertama yaitu membantu guru dalam bidang tugasnya, yang kedua membantu para siswa atau anak didik, yang ketiga memperbaiki pembelajaran. Jenis-jenis pembelajaran itu ada banyak sekali. Contohnya yaitu seperti media cetak, film, video, rekaman, teks, komputer, dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.